atasabbatu bihi, wahai Rasulullah, maka perintahkan untukku apa amal yang kira-kira bisa menjadi kuatnya dadaku ini. Ya. Wa yata'atahul muhdisu wal junub, bahkan bisa dilakukan oleh orang hadas sekalipun, orang junub sekalipun. Wal mashghulu wal farighu, baik orang yang sibuk atau orang yang nganggur, longgar. Sahabat-sahabatku, kalau kamu melewati kebun-kebun atau taman-taman surga, maka kalian berhentilah di situ, ya toh? Berhentilah di situ, ikut menikmati makanan yang ada di situ. Farta. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan bab kemarin, yaitu tentang fadilah, keutamaan zikir. Kalau kemarin dikatakan zikir itu ada zikir pakai lisan, ada zikir pakai hati, ada zikir pakai dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut sekarang, wa fi mulazamati dzikri wal mudawamati alaihi tardun lisyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi mulazamati dzikri, lan iku ing dalem ngelanggengaken zikir, wal mudawamati lan ngelanggengaken alaihi ing atase zikir, tardun utawi ngusir lisyaitani maring syaitan, waqat lan ngetok liwas wasati maring gangguane setan. Jadi di dalam membiasakan membaca zikir, baik zikir pakai lesan atau zikir pakai hati atau pakai dua-duanya, kalau orang sudah terbiasa, satu akan cepat bisa mengusir setan dan juga memutus gangguannya setan. Kenapa setan ini harus diputus? Kenapa setan ini harus diusir? Kama waroda, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna syaitana jasimun ala qalbil abdi, inna syaitana kama warada qala tumeka apa anna syaitana sak temene setan iku jasimun delusup utawa nyerobot ala qalbil abdi ing atase atine kaula. Jadi memang bangsane menyerobot ini setan iki ahlinya. Maka dikatakan setan itu berjalan sesuai dengan darahnya manusia, lewat darahnya manusia. Jadi cepat masuknya, cepat. Maka fa idza dzakarallaha khanis wa idza ghafala waswasalahu. Fa idza dzakara mongko lamun dzikir sapa si abdu Allah ing Gusti Allah, khanisa mongko minggat sapa si setan. Tapi wa idza ghafala lali sithik, waswasa mlebu meneh, ganggu meneh apa si setan. Bila fayam bagi mongko sayukja penting, waya ta'akkadu lan kukuh kuat apa al muwadzabatu ngajekaken wal mulazamatu lan ngajekake li dzikrillahi ta'ala maring zikir Allah ta'ala ala dawamil auqati ing atase langgenge pira-pira waktu, wa fi umumil ahwali. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Alhamdulillah.
Sin kitabnya kasihkan satu. Ada. Ngerti mon. Nyimak jenengan kok Ustaz Ihsan. Nggih. Monggo. Enggak, biar ada yang nyemak, aku lebih seneng. Monggo, ngerti. Tak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama warata anna syaitana, seperti diceritakan dalam hadis, sesungguhnya syaitan jasimun, apa tadi artinya? Jasimun, menyerobot, ala qalbil abdi, atas hati semua hamba. Fa iza dzakarallaha, maka apabila hamba berzikir kepada Allah, khanisa, maka dia lari ke birit-birit. Tapi wa idza ghafala, apabila manusia tersebut lupa, wa idza ghafala, nalikane lali sapa se abdu, waswasa, mongko ngridu ganggu apa se setan, lahu maring abdu. Jadi setan itu terus berusaha masuk di hati manusia. Begitu zikir, setan lari. Lupa sebentar, masuk lagi. Jadi terus serang-serangan. Maka fayam bagi wa ta'akkad, penting dan sangat dianjurkan, harus dikuatkan al-muwadzabatu wal mulazamatu li dzikrillahi ala dawamil awqat. Maka zikir kepada Allah, membiasakan zikir ini terus sepanjang waktu, selama kau melewati waktu, pagi, siang, sore, malam, jangan lupa zikir. Wa fi umumil ahwali, dan dalam keadaan apapun. Qala alaihi salatu wassalam lirrajul alladzi qala ya Rasulullah qad kasurat alayya syara'iul Islam. Pernah Rasulullah berkata kepada seseorang, ada seseorang datang ketemu dengan Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad kasurat alayya syara'iul Islam. Wahai Rasulullah, saya belajar agama Islam, saya mempelajari syariat Islam sudah banyak. Saya sudah tua, semua ilmu saya pelajari, semua ilmu sudah saya amalkan, semua pelajaran dari Rasulullah sudah saya kerjakan. Terus famurni, maka perintahlah saya bisyai'in atasab asbatu bihi. Kenapa Pak Ihsan bacanya itu apa? Ada harokatnya enggak sama? Atasab batu nggih. Sak napa tak niku akhirnya? Tak, oh di sini titik kau bahasakan satu. Atasab batu bihi. Wahai Rasulullah, maka perintahkan untukku apa amal yang kira-kira bisa menjadi kuatnya dadaku ini. Biar aku sudah mempelajari agama Islam, syariat Islam, sudah aku kerjakan semua. Tapi rasanya hati ini kok belum tenang, belum srek, belum mantep gitu. Maka tolong saya diberi tugas, saya dikasih tugas, diperintahkan untuk saya, biar saya ini bisa melakukan sesuatu itu, bisa kuat iman saya. Faqala lahu, maka Rasulullah memberi nasihat kepada orang yang bertanya tadi, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Mulai sekarang ya, janganlah pernah berhenti lesanmu, basailah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad addal ulama rahimahumullah. Banyak para alim ulama ini menghitung min fadhaili dzikri wa arjahiyatihi ala ghairihi minal a'malis sholihah, yaitu menghitung keutamaan zikir, unggulnya nilai zikir
di atas ibadah-ibadah yang lain. Annahu tumkinul mudawamatu alaihi fi jami'il awqati wal ahwal. Maka salah satu keunggulan zikir ialah bisa dimungkinkan untuk melakukan zikir ini sepanjang waktu dalam keadaan seperti apapun. Di annahu ghairu muaqqatin biwaqtin. Karena sesungguhnya zikir ini tidak diberi waktu-waktu tertentu. Bal huwa ma'murun bi alad dawam. Bahkan zikir ini diperintah oleh Allah selama-lamanya. Fadhkurullaha dzikran katsira, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, ya tak? Pokoknya ingatlah kepada Tuhanmu Allah itu sebanyak-banyaknya. Pokoknya kalau kau ingat kepadaku, saya ingat kepadamu. Kalau kau mendekat kepadaku, aku lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau masalah zikir tidak terpengaruh dengan waktu, tidak pengaruh dengan aturan, ya. Wa yata'atahul muhdis wal junub, bahkan bisa dilakukan oleh orang hadas sekalipun, orang junub sekalipun, wal mashghulu wal farighu, baik orang yang sibuk atau orang yang nganggur, longgar. Wala hakada ghairuhu minas sholati was shaumi wat tilawati. Lain dengan ibadah-ibadah selainnya zikir, misal seperti sholat, puasa, membaca Quran. Wa innalaha syara'ita tatawaqqafu 'alaiha. Maka kalau semisal sholat, puasa, ngaji, baca Quran, ini ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Wa auqatin la tasihhu illa fiha. Kadang-kadang menjumpai waktu kalau melaksanakan ibadah itu malah ibadahnya dosa, tidak sah hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka contohnya wa afdalul a'mali as-sholatu. Ibadah yang paling utama di antara sekian ibadah adalah sholat. Betul. Tapi wahiyya mamnu'atun fi nahwi sulusin nahar. Sholat itu sendiri masih ada larangan. Kadang-kadang sholatnya malah diharamkan. Kapan itu? Ketika memasuki waktu-waktu tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi nahwi sulusin nahar. Apa itu? Min ba'di sholati subhi ila irtifa'i syamsi wa min ba'di sholatil asri ilal ghurub. Jadi mulai selesai menjalankan sholat subuh sampai matahari terbit, sampai matahari naik ke atas, itu diharamkan sholat. Kalau zikir tidak. Sholat asar sampai maghrib kita sholat apapun, ya. Sholat ba'diyah tidak ada. Sholat habis asar tidak ada. Sampai maghrib diharamkan. Lain dengan zikir. Kalau zikir tidak ada. Wassaumu juga demikian, yang nomor 2 puasa. Mamnu'un illa fin nahar. Jadi puasa itu harus dikerjakan di siang hari. Kalau malam puasa, ini ya aneh ini. Terus juga wa qiraatul Qur'anil Karim mamnu'atun. Membaca Al-Quran juga ada larangannya. Siapa yang tidak boleh baca Quran? Ala sohibil janabati, orang yang mempunyai janabat. Wa ghairu mahbubatin min sohibil asghal. Juga baca Quran itu tidak dianjurkan bagi orang yang punya kesibukan. Ambil sibuk, ambil kerja, ambil iket-iket nalen-naleni kok dadak maca Quran, ya ganggu temannya juga. Allati tufarriqul qalba bi khaitsu la yastami'u ma'aha qalbuhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Wadzalika li hurmatil Qur'ani wa jalalatihi. Karena baca Quran itu kalau tempatnya tidak pas, nanti kira-kira tidak nyambung dengan hati, itu juga bisa mengakibatkan dosa. Yang satu membaca, yang satu tidak mendengarkan. Itu nanti urusannya panjang. Tapi kalau dzikir lain, kalau Al-Quran ini mulia, Al-Quran ini ada jalalah Allah, ada jalalatul Quran, ada lafaz-lafaz Allah. Wa amma dzikru faqad wassa'allahu al-amra fihi rahmatan li ibadihi wa minnatan alaihim. Maka zikir adalah merupakan sesuatu yang diberi kelonggaran, dilapangkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah zikir, urusan zikir ini kapanpun bisa kau kerjakan. Inilah rahmatan sebagai tanda bukti sayangnya Allah li ibadi kepada seluruh hambanya. Wa minnatan alaihim, dan merupakan pemberian yang besar, kenikmatan yang besar buat hamba-hambanya. Maka orang kalau berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah, itu kapanpun bisa. Makanya manusia itu selamanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu Maha Esa, Allah itu jadi rujukan sentral semua hambanya. Hamba yang sehat butuh Allah, hamba yang sakit juga butuh Allah. Maka kadang-kadang manusia dikasih kekurangan, dikasih penyakit. Itu memang kadang-kadang karena cintanya Allah kepada hamba tersebut. Orang kalau tidak pernah sakit, tidak pernah nyebut Allah, begitu sakit sedikit, ya Allah, tenggorokan sakit, ya Allah, pipi saya sakit, ya Allah. Biasanya tidak pernah nyebut Allah. Begitu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'adzalika, juga seperti itu. Fal ma'unatu fihi qalilatun. Biaya untuk zikir itu tidak ada, sedikit sekali. Tidak ada zikir pakai biaya, tidak ada gitu. Wal kulfatu khafifatun binisbati ila ghairi. Jadi umpama ada unsur paksaan juga tidak ada paksaan apa-apa. Zikir itu kapan dibaca, pagi boleh, siang boleh, malam boleh, di rumah boleh, di kamar boleh, di kamar mandi boleh, itu. Sampai nanti diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Fa fadlu dzikri min hadhil haysiyati ghairahu minal a'mali wa in kana li ba'diha fadlun alaihi min haysiyatin ukhra. Maka fa fadlu dzikri min hadhil haysiyat ghairahu minal a'mal. Disinilah keunggulan zikir kepada Allah kalau ditinjau dari cara-caranya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal, sholat masih ada larangannya. Kemudian baca Quran masih ada larangan-larangannya. Tapi zikir ini mempunyai tempat yang terluas, mempunyai kesempatan yang sempurna, kapan saja kita bisa berzikir kepada Allah. Bon, sedikit lagi. Famin khususiyati zikri. Maka sebagian khususiyatnya zikir, kehebatan-kehebatannya zikir. Satu, khifatul ma'unati, ringan biayanya. Fihi ma'afadlihi, padahal fadilahnya besar, pahalanya besar, keuntungannya besar, tapi biaya kecil. Ya, biasanya orang kan begitu ya. Nah, itu dagang yang biaya kecil tapi hasilnya besar. Jadi aslinya itu yang betul-betul terbukti ya zikir kepada Allah.
Wa annahu yumkinul mudawamatu alaihi. Yang kedua, zikir itu bisa online secara langsung, kontinu, jadi kontinu terus unlimited. Unlimited ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta innahu yambaghi liman yakunu ala halatin yakrahu lahu fiha ayyadkurullaha bilisanihi mislul khala wal jima alla yaghfula an dzikrillahi biqalbihi. Bahkan seandainya seseorang harus berhadapan dengan keadaan yang tidak mungkin dia bisa berzikir, itu masih disunahkan zikir. Masya Allah ya. Jadi kamu dalam keadaan di tempat yang tidak mungkin kamu bisa berzikir. Seperti apa? Kamu berada di dalam kamar mandi, atau kamu sedang melaksanakan jima dengan istri. Allah yaghfula an dzikrillah biqalbi. Tetap masih bisa berzikir walaupun zikirnya kecil dalam hati. Kadzalika qaulal ulama rahimahullah fala tazal rahimakallah dzakiran. Maka kata para aulia, para ulama mengatakan, mengajarkan kepada santri-santrinya, wahai santri-santriku, janganlah kau tinggalkan, ajaklah kamu selalu berzikir kepada Allah. Wa in kunta shani'an, walau kamu dalam keadaan bekerja. Wa mukhtarifan, atau kamu dalam keadaan mengerjakan sesuatu. Misal kamu kerjanya di sawah sekalipun, kamu bekerja di kantor. Wa mulabisan li syai'in, atau kamu sedang menggeluti sesuatu min asghalid dunya falazimi dzikra, maka terus zikir biqalbika au bilisanika hasbal imka. Diusahakan zikir ini dengan hati, dengan lisan, sebanyak-banyak sak kuatmu. Nah, ini katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in dzakartallaha ta'ala fi sirrika wa bihaisu tasma'u nafsuka faqad asabta wa ahsanta. Apabila kamu zikir sirri di dalam sirri, jadi sirri itu tanpa suara ya. Zikir tanpa suara, atau suaranya kecil sampai sing denger kamu saja, itu namanya zikir sirri ya. Jadi yang zikir, kalau yang denger saya sendiri, itu namanya sirri. Tapi kalau saya membaca atau saya berzikir sambil menarik keluarganya sehingga keluarga teman-temannya ikut berzikir juga, itu baru namanya jahri. Wa bi khaisu tasma'u nafsuka, sampai gitu, saking sirrinya suaramu, sing penting bisa didengar oleh hatimu, jadi masuk di hatimu. Faqad aqsabta wa ahsanta. Jadi walaupun zikir sekecil apapun, sesiri apapun, sampai katakanlah orang lain tidak ada yang dengar, tapi zikirmu itu tembus masuk di hati, itu betul kamu cocok sesuai dengan tuntunan. Jadi zikir itu tidak harus zikir jahri, zikir sirri juga diperbolehkan. Maka ada hadis Rasulullah SAW bersabda, khairul zikri al-khafiyyu, khairul zikri al-khafi wa khairul rizki ma yakfi. Kadang-kadang Rasulullah kalau bersabda itu ada sajaknya, ada sastranya, ada kalimatnya, mesti ada. Habib-habib, kiai-kiai, ulama-ulama dahulu ya gitu, memang ahli syair, ahli sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baik zikir adalah yang sirri, yang masuk di hati. Tapi urusan rizki, sebaik-baik rizki adalah ma yakfi, rizki yang kau anggap cukup dengan rizki itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah, seperti ayat kemarin.
Ini kalau milik saya tidak ada ayat berapa, surat Quran berapa. Ini karena cetakan yang model kuno. Yang model baru milik Pak Ihsan itu sudah ada diterangkan, ada ayatnya, ayat sekian, juz sekian. Enak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dzikir sirri. Wa in jaharta bidzikri ma'al ikhlasi lillahi fihi walam tusyawwis bisababi dzalika ala musallin wala qari'in bi khaisu tahlitu alaihi sholatu wa qira'atuhu fala ba'sa bil jahri. Jadi dzikir sirri ya toh, sehingga dengan ucapanmu yang sirri, yang pelan ya, sampai bisa masuk di hati, itu bagus. Karena satu perintah Allah, kalau kau berzikir wadkur rabbaka fi nafsika, di hatimu, tadarruan, dengan penuh rendah, wa khifatan, dan suara yang lirih, suara yang samar. Ya. Kalau kemarin terangkan, kalau kepingin ngusir setan, sing keras. Kalau kepinginnya dapat sesuatu atau bisa ketemu dengan dunia lain atau dunia gaib, pelan-pelan. Jadi ada sirri, ada jahri pun. Tapi kalau kamu jahr, bacanya keras, bacanya lantang, zikirnya tuh keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa in jaharta bidzikri. Terus kemudian baca keras itu ma'al ikhlas lillah. Dalam berzikir memang betul-betul ikhlas. Bukan karena nyari berkat, bukan karena kepingin diambil mantu, bukan karena kepingin diundang lagi ya. Kadang-kadang manusia banyak itu kan niat itu paling dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sekiranya kau kalau berzikir waktunya tepat, sehingga tidak mengganggu orang sholat, tidak mengganggu orang-orang yang sedang membaca Quran. Bagaimana kalau begitu? Kira-kira bacaannya Qurannya atau sholatnya itu dengan zikirmu tidak terganggu, fala ba'sabi, tidak apa-apa, boleh. Maka kalau zikir ya jangan pas musim orang sholat ya. Kalau setelah sholat zikir tidak apa-apa. Zikir sendiri ya siri. Zikir bersama-sama ya jahri. Enak. Falaman aminhu bal huwa mustahabun wa mahbubun. Jadi kalau zikir dengan suara keras ya, seperti biasa kamu kalau baca bareng-bareng baca wirdul latif, zikirnya akan keras. Jadi semuanya dengar. Kalau zikirnya Habib Abdullah Haddad itu, kalau habis subuh Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah 5 kali. Terus setelah itu Allah 25 kali. Terus ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan suara keras gitu, bal huwa mustahab wa mahbub. Bagus. Karena apa? Nanti bisa kau baca sendiri, bisa ditularkan kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada kawan-kawannya, sehingga kelompok kita, teman kita semuanya apal zikir, apal doa, apal apa yang kita dapatkan ilmu-ilmu terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillahi ta'ala ala wifqi ma dzakarnahu minal ikhlasi wa adami tashwishi 'alal musallin wat talina wa nahwihim fadzalika mandubun ilaihi wa muraghabun fihi. Apabila kamu berzikir tadi mengajak berjamaah, mengajak orang banyak, akhirnya berkumpul menjadi satu di salah satu tempat untuk bersama-sama berzikir menyebut nama Allah. Selama persis seperti yang saya katakan di atas, tidak mengganggu orang sholat, tidak mengganggu orang lain yang sedang baca Quran, ini sangat-sangat dianjurkan. Maka qad waradat bifadlihil akhbar, banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah atau kabar-kabar dari Rasulullah. Biasanya tuh kalau yang Rasulullah itu hadis, kalau berita kabar dari lainnya Rasulullah itu namanya khobar. Tapi di
di tempat tertentu kadang-kadang wa dzukira fil khabar anin nabiyyi shadiqil abar. Itu ya khabar juga bisa dikatakan hadis. Jadi hadis itu berita, khabar itu juga berita. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya qala alaihi salatu wassalam majtama'a qaumun, tidak berkumpul satu kaum fi baitin dalam rumah min buyutillahi dari rumah-rumah Allah. Ora ana wong sing kumpul ning omahe Allah, maksudnya ning masjid. Kalau ada orang kumpul bersama di masjid, ya. Terus yadhkurunallaha ta'ala, semua bareng-bareng berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuriduna bidzalika, mereka mengadakan perkumpulan bareng-bareng berzikir itu tujuannya wajhallahi ta'ala, karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir mencari tempat yang aman, yang enak, yang ada uangnya, nanti pulang dapat amplop, itu ya lain lagi. Bukan wajah Allah, wajhun nas itu. Apalagi nanti sambil zikir sambil kampanye di sana. Ya, memang dunia itu komplit. Ono sing model ngono ya apa-apa. Mungkin pada satu saat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ghafara lahum wa baddala sayyi'atihim hasanah. Waduh, ini keistimewaan ada dua. Kalau orang berkumpul bersama di rumah Allah, sepakat satu persatu berzikir kepada Allah bersama-sama. Artinya ada imam, ada makmum. Imam yang memimpin, makmum yang mengikuti imam, bersama-sama berzikir. Yang pertama, wa illa ghafarallahu lahum, Allah mengampuni dosanya. Yang kedua, wa baddala sayyi'atihim hasanat. Kalau dulu pernah berbuat jahat, dulu pernah berbuat dosa, dosanya dikumpulkan jadi satu, dirubah oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Masya Allah. Mulanya orang Islam ini bonusnya banyak sekali. Ya. Tidak ada umat yang mendapat bonus yang besar sebesarnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua yang mengatakan bahwasanya zikir dengan suara lantang, dengan suara jahar itu ada apa namanya? Ada manfaatnya besar. Maka ada qaumun yadhkurunallaha ta'ala, tidak duduk sekelompok kaum duduknya tersebut dengan berzikir kepada Allah. Kalau ada orang sekelompok rombongan berjamaah duduk semuanya, duduk bersama, tapi duduknya itu bukan ngobrol masalah dunia, bukan ngobrol masalah pekerjaan, tapi sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kamu Nes Hasan ya, kalau mendengar kenapa orang menuntut ilmu itu duduk dengan orang soleh itu atau orang soleh kumpulono, itu sampai ikan di laut mendoakan istighfar, sampai semua malaikat itu turun. Karena apa? Karena orang tolabul ilmi duduk, ya, tolabul ilmi juga termasuk zikir kepada Allah. Tolabul ilmi ini hampir sama zikir ini sama saja, ya. Tapi kadang-kadang kalau zikir itu karena zikir kalau orang banyak itu biasanya ada ditambah-tambahin niatnya. Yang ada yang niat kepingin jadi orang kuat, atau kepingin jadi orang sakti, atau kepingin jadi orang yang mandrokuno, atau kepingin itu nanti ya sah-sah saja, tidak apa-apa. Kalau memang gurunya ngajarkan begitu tidak apa-apa. Yang penting pertamanya masuknya wajhallah, karena Allah. Kalau orang duduk bersama-sama berzikir, yang pertama illa hafathumul malaikah, maka para malaikat akan menaungi. Yang kedua, wa ghasyiyathumur rahmah, di tempat itu akan diturunkan rahmat. Bahasa aslinya ghasyiyah no. Dibiu ya.
Nah, bahasa Jawa itu lebih komplit ya. Digerojok ya tadi, digerojok rahmat ya. Digerojok ya. Digerojok rahmat ya. Wa nazalat alaihimus sakinah. Nanti di suasana hati di situ turun sakinah. Padahal biasanya orang tuh kalau nikah, kalau apa mesti doa yang diutamakan kan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dia litaskunu ilaiha. Sakinah tuh tentrem, damai gitu. Maka alhamdulillah ini barokah 2 bulan 3 bulan corona ini keluarga kita damai. Tak tahu padu. Anaknya kumpul terus, bisa jamaah 5 waktu, bisa doa bersama, bisa wirid bersama. Kalau kita ambil hikmahnya ini insya Allah ya, anak-anak bisa ngaji, bisa rekaman, ini barokahnya corona. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indahu. Ya. Kita disebut nama kita oleh Allah, satu persatu dipamerkan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau manusia di sini kumpul di tempat yang perkumpulan yang indah, yang banyak orangnya, yang banyak makanannya, yang banyak jaminannya umpamanya, itu Allah menyebut di hadapan malaikat yang jauh lebih bagus tempatnya, yang jauh lebih indah makomnya. Di sana nama-nama kita dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 ya, itu hadisnya. Hadis yang nomor 3. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Hei sahabat-sahabatku, kalau kamu melewati kebun-kebun atau taman-taman surga, maka kalian berhentilah di situ, ya toh? Berhentilah di situ, ikut menikmati makanan yang ada di situ. Farta. Farta itu kalau bahasa Jawa ini apa? Iya mampir ya. Mampir terus mampir ngiyupo mampiro di situ. Jadi kalau kamu ngelewati taman surga, nyemplung ngomol buah ke situ, mampir. Ojo ngingut tok. Halo, ojo ngono tok. Masuk. Akhirnya sahabat-sahabat bertanya genten. Ya Rasulullah, qila wa ma riyadul jannah? Apa itu, masa di dunia ada kebun surga? Qala, ada. Apa itu? Khilaquz zikri. Ialah perkumpulan yang di situ ada di zikir. Wakila wa fi riwayatin majalisuz zikri. Kalau di bab ilmu itu khilaquz zikri maksudnya ai majlisul ilmi. Jadi majelis ilmu sama majelis zikir hampir sama. Maka di Masjid Riyadh itu sejak dibangun 200 tahun yang lalu di Hadramut itu dibangun namanya Masjid Riyadh. Juga kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang punya karangan Maulid Simtud Duror punya anak hijrah ke Indonesia, pertama masuk di Cirebon, kemudian masuk di Solo. Setelah pembangunan Masjid As-Segaf dibangun juga Masjid Ar-Riyadh. Itu terinspirasi dari kata-kata ini, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hebatnya lagi Masjid Riyadh ini, begitu masjid dibangun ya, itu ada tulisannya di situ, hadzar riyadu wa hadhihi anharuhu tajri fayashrabu adbaha ummaruhu, katanya Habib Ali Al-Habsyi. Ini Masjid Riyadh. Dan di sekitar ini banyak sekali ilmu-ilmu yang mengalir. Air-air minuman yang setiap saat bisa diminum. Fayasrabu adba ummaru, siapa yang memakmurkan masjid ini, yang adzan di sini, yang menjadi imam di sini, yang nguruni masjid ini, semuanya yang memakmurkan masjid ini boleh menikmati hidangan-hidangan yang ada di Masjid Riyadh itu. Ilmunya, pelajarannya, ya, kitab-kitabnya, bacaan hariannya, maulidnya bisa diambil di situ. Nalal muqimu bihi nihayata qasdihi wa kadzaka nala muradahum
zuwaruhu nalal muqimu bi nihayata qasdi. Siapa yang pernah mukim di tempat saya ini, di Masjid Riyadh ini, nala akan memperoleh nihayata qasdi, puncak tujuannya. Wa kadza kanala, juga tidak kalah pentingnya akan memperoleh pula muradahum zuwaru, orang-orang yang ziarah, yang berkunjung di sini. Maka Masjid Riyadh itu jadi rujukannya ulama-ulama di luar Yaman, di luar Hadramut. Banyak orang Saudi, orang Mekah, orang Madinah, orang Kairo, orang Mesir, orang Irak sering ziarah ke Hadramut. Perlunya diantara kepingin duduk di Masjid Riyadh ini. Dan juga di Hadramut sana itu ada kuburan yang terkenal, namanya Zambal. Jadi Hadramut ada kuburan dua. Kuburannya para habaib atau anak cucu Rasulullah namanya Zambal. Kuburan masyayikh yang bukan habaib, yang bukan anak cucu Rasulullah, itu namanya Furaid. Di sana itu orang luar negeri kalau ziarah masalah pakai seperti di sini lah, seperti Wali Songo itu ada bis, ada helm. Padahal Hadramut ini seperti Madura, jarang tanaman-tanaman, daerahnya gersang, panas. Tapi namanya sana itu banyak orang-orang soleh, banyak orang alim, banyak anak cucu Rasulullah SAW, maka berkah. Terus kemudian Masjid Riyadh setelah dibangun, Masjid Riyadh ditambahi lagi oleh anaknya Habib Ali yang dikubur di Masjid Gurawan itu, namanya Habib Alwi. Kata Habib Ali itu cucunya. Jadi putranya Habib Alwi, putranya Habib Ali itu namanya Habib Alwi. Habib Ali meninggal, diteruskan oleh putra-putranya Habib Anis. Sekarang Habib Anis meninggal, ganti Habib Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Alwi itu yang dikubur dia tuh orang alim juga itu, ahli syair, ahli qasidah, apal alfiyah. Maka diteruskan wa masjidun buniyat qawaiduhu ala, memang masjid ini telah dibangun, dibina bangunannya ala qasdin sahihin qad badat anwaruhu, dengan tujuan yang benar, dan masjid ini memang ada sinar-sinar, nur-nur tampak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diteruskan lagi tarikhuhu huwa masjidun bil ilmi wal a'mali maslufun badat asaruhu. Masjid ini bil ilmi wal a'mal, dibangun dengan usaha, di sini ditanam ilmu, wal a'mali dan amal, maslufun sesuai ajaran ulama salaf, badat asaruhu, yang mana buktinya, dasar-dasarnya urut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menghebohkan lagi, jumlah huruf huwa masjidun bil ilmi wal a'mali maslufun badat asaruhu. Ini jadi tahun bangunannya masjid itu. Hurufnya, jumlah hurufnya tuh 1355 Hijriah. Jadi wali-wali dulu kalau bikin kalimat, satu kalimat, dua kalimat, nama Allah, nama Asmaul Husna, itu jadi jumlah tahun kelahirannya apa tahun pembangunannya. Banyak ini rahasia-rahasia seperti itu di kalangan habaib, itu banyak sekali ya. Jadi kalau masuk ini rumahnya Syekh Abdul Qadir, rumahnya menghadap ke selatan, nanti kasih syair itu, nanti jumlah kalimat dari syairnya itu menjadi pas dibangunnya rumah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada fil hadisit tawil alladhi awwalu inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi. Ada hadis yang sangat panjang, tapi ini tidak dibaca semua, dipotong bagian. Sesungguhnya Allah itu mempunyai gerombolan sekelompok malaikat yang tugasnya sayyaratan fil ardi, keliling mengelilingi bumi, ngontrol. Apa sekarang kalau orang sudah waktunya jam 9 malam bawa pentung, patroli ya, yang bagian patroli ya, di muka bumi ini, maka sayyaratan itu patroli. Maka bahasa Arabnya mobil ya, itu sayyarah. Jadi malaikat cara sekarang tuh naik kendaraan, bagian patroli, bukan jalan kaki. Bismillahirrahmanirrahim.
Yatlubuna majalis zikir, yang tujuannya itu cuman lihat kalau ada orang kerumunan itu ada apa situ. Begitu kelihatan kok ada majelis zikir, berhenti di situ malaikatnya. Keplek rasito dah. Majelis kok delok, wah ada orang gerumpul-gerumpul, orang banyak dilihat. Mendem mabuk, wah diurare. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhirih, ya toh. Tumasa kol hadis ila angkala fi akhirih. Hadisnya sangat panjang, ya toh. Yang tadi urutannya seperti sini tadi. Begitu malaikat tadi melihat itu kok ada majelis zikir, langsung malaikat itu turun, berhenti, menebarkan rahmat, ya toh. Terus tadi bagi rahmat, memberikan kedamaian, ketentraman. Yang terakhir, qul fayaqulullahu lil malaikati. Akhirnya malaikat itu lapor kepada Allah. Wahai malaikatku, bagaimana hasil kelilingmu, patrolimu? Wahai Allah, saya menyaksikan di sana ada sekelompok hamba-hambamu berzikir menyebut nama-namamu. Apa yang dituju mereka? Kepinginnya surga, ya Allah. Bagaimana kalau dia itu sudah pernah lihat surga apa belum? Belum, ya Allah. Bagaimana kalau sesekali dikasih bocoran surga? Ya tentunya tambah kuat imannya. Sesungguhnya Allah, mereka itu dan juga takut dengan nerakamu. Apakah mereka itu pernah melihat bentuknya neraka? Tidak pernah, ya Allah. Bagaimana kalau sesekali ditunjukkan neraka? Ya tambah takutnya kepadamu, ya Allah. Maka langsung Allah menjawab, wa yaqulullahu lil malaikati ushidukum ya malaikati anni ghafartu lahum. Saksikan para malaikatku semua, aku membuat saksi kalian semua bahwa aku sesungguhnya aku pasti mengampuni dosa-dosa mereka. Allahumma ja'alna minaz zakirin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.